Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih di GPI Jatinegara Timur. Saya Pendeta Hendy Kasidi akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan tepatnya hari ini adalah hari ke-10 dari perayaan atau pesta Pentakosta. Kita tidak akan melalui momen ini, trilogi daripada perjanjian baru yang masih kita ingat betul, yaitu Kristus telah bangkit dari kematian, Kristus juga naik ke surga, dan Kristus juga berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saudara, judul khotbah pada hari ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, Roh Kudus menjadikan kita saksi. Roh Kudus menjadikan kita saksi. Kalau kita bicara Roh Kudus, memang tidak bisa dipisahkan dengan Pentakosta. Sedangkan Pentakosta sendiri dalam Perjanjian Lama itu sudah ada, saudara. Dari 3 hari besar yang dirayakan oleh orang Israel, yang pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, kemudian juga Hari Raya Pondok Daun, dan kemudian Hari Raya Pentakosta. Saudara, Pentakosta sendiri dalam Perjanjian Lama artinya adalah kita mengucap syukur atas hasil panen, saudara. Ya, nah di Perjanjian Baru kita juga mengucap syukur atas, panen apa, saudara? Atas hidup sehat, atas keluarga yang bisa berkumpul di masa-masa di mana kita stay at home ini. Juga bersyukur walaupun mungkin kita tidak ke kantor, tapi pemeliharaan Tuhan tetap sempurna, kita masih berkecukupan untuk bisa makan, minum, pakai, bahkan juga kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam keluarga. Pentakosta dalam Perjanjian Lama juga sebagai makna yang kedua, kita percaya bahwa panen bisa bagus itu karena ada turut campur tangan Tuhan. Nah, pada waktu itu tentu kita percaya Tuhanlah yang memberikan air, Tuhan juga yang memberikan matahari, bahkan juga Tuhan yang memberikan kesuburan pada setiap tanah di mana umat Israel mengerjakannya. Jadi kita sadar kalau kita bisa berkumpul, sehat, bahkan masih ada berkat-berkat yang kita bisa nikmati, itu semua karena Tuhan. Dan makna Pentakosta dalam Perjanjian Lama yang ketiga adalah kesempatan di hari itu, dalam pesta 7 minggu, umat Tuhan membawa persembahan yang terbaik. Hasil panen tentu yang terbaik. Nah, terbaik, baik atau kurang baik, ukurannya hanya kita yang tahu. Saya bersyukur tadi kesaksian Ibu Pratama, kemudian juga Pak Wayan, ya, bahwa kita siap untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Inilah masa yang tepat di mana orang-orang sedang mengalami masa sulit yang begitu banyak. Saudara, firman Tuhan menjadi pengantar bacaan kita adalah Kisah Para Rasul, pasal yang pertama dalam ayat yang ke-8. Ini sebuah khotbah teks. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, dalam ayatnya yang ke-8, Yesus terangkat ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kiranya yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan yang melakukannya. Saudara, judul khotbah ini Roh Kudus menjadikan kita saksi. Itu sebabnya izinkanlah saya menyampaikan ada 3 alasan mengapa Roh Kudus menjadikan kita saksi. Pada bacaan kita barusan dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu. Nah, saudara, kata kamu ini ditujukan tentu kepada murid-murid Kristus pada masa itu. Saudara, ini adalah hal yang pertama, alasan Roh Kudus menjadikan kita saksi, karena kita adalah muridnya Tuhan, saudara. Jadi, Tuhan siap menjadikan kita saksi karena kita muridnya, saudara. Nah, kenapa kita menjadi murid dan mendapatkan tugas ini? Karena waktu itu sudah lebih dari 3 tahun murid-murid bersama dengan Tuhan. 3 tahun, saudara. Ya, seringkali di Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau mengangkat diaken, penatua,
ataupun aktivis dalam pelayanan tubuh Kristus. Hendaknya jangan orang yang baru bertobat, saudara. Tetapi biarlah mereka adalah orang yang sudah tertanam. Ya, nah kata 3 tahun ini mengingatkan bahwa kita bersama dengan Tuhan, kita mengalami suka dan duka di dalam Dia. Itu sebabnya hidup Kristen kita ya tidak cukup hanya ya kalau enak datang lagi ke gereja, ya kalau diberkati mau setia. Jangan saudara, suka dan duka. Mari kita ikut bersama dengan Tuhan. Saudara, murid juga adalah satu petanda kalau kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya karena Tuhan panggil kita dan kita mengikut Dia. Dia guru, kita muridnya. Dia pemilik dan kita adalah miliknya, saudara. Nah, kalau kita ini miliknya, kita menyadari bahwa kita tidak punya hak atas diri kita. Jadi istilah kita sekarang mengabdi kepada Tuhan. Dan kita sebagai murid, kita bukan hanya setia, kita bukan hanya menjadi miliknya, tapi juga kita menikmati banyak mujizat-mujizat ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, berapa banyak hidup Kristen kita yang saat ini dalam ibadah streaming lewat Zoom, ya, yang sudah lebih dari 5 tahun, atau mungkin lebih dari 10 tahun. Mereka berkata, aduh, kalau mau diceritakan kebaikan Tuhan, mujizatnya, nggak cukup sehari. Betul, saudara. Jadi kita mengalami mujizat-mujizatnya bersama dengan Tuhan. Pak, mujizat itu apa sih? Memakai 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Mujizat adalah apa yang kita nggak pernah lihat, yang nggak pernah kita dengar, bahkan nggak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, di mana kita berdoa, di mana kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tolong kita di saat yang tepat. Sampai kita kaget, sampai kita terkesima, sampai kita boleh dibilang nggak bisa habis pikir kenapa Tuhan bisa adakan, kok bisa pas. Nah itulah mujizat. Saudara, alasan pertama karena kita adalah murid Tuhan, maka Tuhan minta kita jadi saksinya. Dan kita sadar sebagai murid kita tidak bisa lari dari Dia. Saudara. Kita nggak bisa lari. Pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Nah, buat setiap kita, saudara, yang sudah menjadi murid Kristus, yang sudah tertanam lebih dari 3 tahun, kita menjadi miliknya dan mengalami mujizatnya, saudara. Kita tidak bisa lari dari Tuhan, saudara. Apapun yang kita alami, suka dan duka, ya jangan membuat kita kecewa. Nah, kalau kita sampai lari, saudara, Tuhan tidak akan biarkan kita. Ya, Tuhan akan cari kita dengan berbagai cara. Tuhan akan sentuh tangan kita, bahkan akan membawa kita kembali. Ya, jadi kalau ada orang yang dulu waktu remaja setia, muda-mudi setia, bahkan sampai mau diberkati di gereja juga setia. Nah, persoalan muncul ketika mulai membangun rumah tangga, ketika punya anak, ketika karirnya mulai nanjak, saudara. Nah, apakah kita masih setia menjadi murid Tuhan? Saudara, ini yang akhirnya kita juga mesti sadari. Ya, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Ya, istilah yang sering kali dipakai, Tuhan memanggil kita lagi. Tuhan menegur kita. Bahkan kalau kita masih mengeraskan hati, Tuhan juga nggak segan-segan untuk memukul kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kalaupun terpaksa sampai terjadi, ya 1 tangan akhirnya harus dipotong. Ya, firman Tuhan berkata lebih baik dengan 1 tangan dia masuk surga, ketimbang dengan 2 tangan dia binasa. Ataupun dengan 1 mata yang harus dicukil, karena firman Tuhan berkata lebih baik dengan mata yang 1, tapi dia selamat. Daripada dengan 2 mata, dia binasa. Nah, saudara, kenapa Tuhan tempuh cara itu? Bahkan kadang-kadang kita berkata, Tuhan kenapa orang lain nggak ngalamin seperti saya? Sekali lagi, karena status kita lah sebagai murid kita, nggak akan bisa lepas dari Tuhan. Dan Tuhan akan kejar kita. Nah, saya pikir daripada kita mengalami hal-hal menyakitkan, bukankah lebih baik kita tetap setia? Dan kalau sampai hari ini kita merasa kita cukup jauh dari Tuhan, biarlah hari ini dengan kesadaran pribadi kita mau kembali. Supaya apa? Supaya pukulan, hajaran keras kita tidak perlu alami.
Karena itu kesakitan, bukankah akan mengalami suatu kerugian? Kita masih berada di bagian pertama, karena kita adalah murid Tuhan. Kita sudah lebih dari 3 tahun bersama dengan Dia. Dan kita menjadi miliknya. Dia guru, kita murid, dia pemilik, kita adalah miliknya. Dan kita mengalami banyak mujizatnya. Dan kita tidak bisa lari dari Tuhan. Saudara, menjadi saksi adalah satu tugas istimewa. Karena menjadi saksi, tadi Pak Wayan berkata mengunjungi panti werda, mengunjungi panti asuhan, mengunjungi orang-orang yang susah. Kita menjadi saksi. Nah, pada waktu kita menjadi saksi, kita sedang menjalani tugas istimewa, yaitu menjadi kawan sekerjanya Allah. Saudara, menjadi kawan sekerja Allah, ngapain? Saudara, bukan berkhotbah aja, tapi menjadi kawan sekerja Allah dalam misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena untuk itulah Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, betapa istimewanya kita menjadi saksi Kristus. Saudara, menjadi saksi artinya kita juga menjadi pendoa syafaat. Ya, kita ada di garis depan ya untuk melakukan negosiasi kepada Tuhan. Ya, kalau kita ingat Sodom dan Gomora sebelum itu dieksekusi, ya, Tuhan bertemu dengan Abraham dan kasih tahu alasan kenapa akan dihancurkan. Tapi itu belum dihancurkan, saudara, dikasih tahu. Nah, ini kita bertugas seperti Abraham di zaman ini. Ketika Tuhan kasih tahu tentang keadaan semesta ini, tentang masa-masa di akhir zaman ini, Tuhan jadikan kita sebagai saksi untuk berdiri di garis depan, melakukan negosiasi. Kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan turun untuk dunia ini. Untuk Indonesia, untuk kota Jakarta. Aduh saudara, kalau kita bicara kejahatannya, saya masih ingat kesaksian dari Pendeta Kris Manusama. Ya, kalau sampai Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan karena perbuatan-perbuatan jahat di kota itu. Indonesia, khususnya Jakarta, itu lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Dan Pendeta Kris Manusama berkata, kalau sampai Tuhan enggak hukum Jakarta, Tuhan enggak hukum Indonesia, Tuhan mesti minta maaf sama orang Sodom dan Gomora. Tapi soal dihukum atau tidak, itu sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Dan salah satu daripada kedaulatan itu karena ada orang-orang yang berdoa, yang menjadi saksi, yang berdiri di garis depan untuk minta belas kasihan Tuhan, supaya kalau boleh ditambahkan panjang sabar Tuhan, ditahankan murkanya Tuhan, sampai apa? Supaya kota ini penduduknya semua bertobat, supaya semua penduduk Indonesia bisa diselamatkan. Dan saya percaya kepedulian kita, ya bukan hanya beberapa orang, tetapi juga semua jemaat GPI Jatinegara Timur, bahkan semua gereja akan mendatangkan belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Mari kita menjadi saksi dalam arti juga menaikkan doa-doa syafaat bagi bangsa ini, bahkan juga pemulihan untuk segala keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, pandemi belum mereda benar, saudara. Ya, yang kena sakit masih banyak. Yang sembuh juga ada, tapi belum sebanyak yang sakit. Di mana-mana kita keluar masih ada pembatasan. Ya, orang masih dicekam dengan rasa takut. Ya, saya sering ngomong sama anak-anak saya, sesungguhnya kita bukan takut virus. Kita takut mati. Dan ketakutan juga melanda mereka yang kehilangan pekerjaan. Ya, tabungan mereka hampir habis. Kita tidak tahu kalau diperpanjang sampai akhir tahun. Mereka yang tidak punya kerjaan, bagaimana mendapatkan makanan. Nah, kita khawatir hal-hal yang terjadi di sekitar tahun 1998, bagaimana kesenjangan sosial terjadi begitu rupa, menimbulkan atau memicu kecemburuan sosial. Dan orang-orang yang mulai melakukan berbagai macam provokasi bisa menimbulkan tindakan anarkis. Dan kita berdoa supaya ini tidak terjadi. Kita berdoa untuk presiden kita supaya tetap sehat, diberikan bijaksana, takut akan Tuhan. Pemimpin kota kita, di mana kita tinggal di Jakarta. Kita berdoa untuk Pak Anies, supaya melalui beliau ini Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Sehingga Jakarta, Indonesia bisa terlepas dari berbagai macam masalah yang sangat rumit ini. Saudara, kita masih berada dalam khotbah yang berjudul Roh Kudus menjadikan kita saksi. Maka sekarang hal yang kedua, firman Tuhan dari
Ayat yang ke-8 bacaan kita. Dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita akan menerima kuasa. Sebelumnya tidak, saudara. Kita belum terima kuasa itu karena Roh Kudus belum diberikan. Nah, kita perlu kuasa itu, saudara. Nah, itu sebabnya hal yang kedua, alasan kita menjadi saksi, karena kita tidak mau hidup jadi batu sandungan, saudara. Saya mencatat beberapa hal sebagai contoh, tentu mengambil contoh murid-murid Kristus pada masa itu. Itu tidak jauh juga contoh kita di masa sekarang. Ya kurang apa mereka hidup bersama dengan Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Tuhan bisa penuhi kebutuhan perut mereka. Tuhan bisa sembuhkan orang yang sakit. Bahkan Tuhan juga bisa bangkitkan orang yang mati. Kurang apa? Ya mereka hidup dalam kepenuhan Allah, saudara. Izinkanlah saya mengatakan hidup kita juga kadang-kadang dibawa pada masa seperti itu. Dalam kepenuhan dan kekayaan ilahi. Sehingga ada orang-orang yang diberkati secara ekonomi, orang-orang yang diberkati secara fisik, ya mungkin cantik, ganteng, ya sebagai artis ataupun sebagai tokoh di dalam masyarakat. Nah, saudara, siapapun tidak dibedakan Tuhan ya. Kalau orang mau bekerja keras, ya dia tekun dan jujur, Tuhan bisa angkat sampai di posisi itu, saudara. Ya bisa terkenal, bisa kaya, ya bahkan hidupnya bisa punya pengaruh, saudara. Namun Roh Kudus sangat kita perlukan. Kenapa, saudara? Karena di masa itu seringkali kita sombong, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita perlu Roh Kudus, ya. Tuhan tidak anti orang hidup kaya, tidak anti orang hidup terkenal. Tapi Tuhan menyayangkan kalau itu membuat kita sombong. Saudara, itu sebabnya Roh Kudus akan menolong kita. Kalau ada Roh Kudus, Dia akan ajar kita untuk tetap rendah hati. Ya, Petrus pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, ya untung Engkau masuk penjara, aku siap, bahkan mati sekalipun. Aku bersedia. Saudara, Lukas pasal 22 ayat 33. Itu masa-masa di mana Tuhan memberitahu tentang penderitaannya. Tapi Tuhan berkata, Petrus, ya, kamu akan menyangkal aku. Ya. Jadi Tuhan tahu keadaan kita, saudara. Maka dari itu mari kita mau belajar untuk kita tidak sombong, dan Roh Kudus akan menjadi pengingat, akan mengajar kita. Bahkan Roh Kudus juga bisa menegur jikalau kita mulai sombong atau niat untuk sombong. Alasan yang kedua, kita tidak mau jadi batu sandungan sebab Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena kita sering bohong, saudara. Nah, Matius pasal 26 ayat 75. Ya, Petrus menyangkal Tuhan. Ya, berapa banyak kalau kita melihat di media sosial hari-hari ini. Ya, istri saya bilang kok banyak sekali catatan doa syafaatnya. Terus saya lihat, ya ampun, ya yang dia doakan itu artis, yang didoakan itu tokoh politik, yang kita nggak ada hubungan jemaat atau saudara. Sampai kaget, dia bilang, kenapa ini nama-nama orang ini ada di sini ya, artis-artis ya saudara ya, tokoh politik ya. Dia bilang saya punya beban untuk mendoakan mereka yang telah menjadi mualaf, saudara. Waduh, ada nama-nama yang familiar di telinga kita. Jujur saya nggak mendoakan mereka, tapi saya nonton berita-berita viralnya tentang mereka. Dan berapa banyak nama-nama Kristen masih ada dalam nama mereka, tapi sudah meninggalkan Kristus. Demi apa? Karir. Demi apa? Ya mungkin posisi jabatan mereka terhormat. Demi satu pernikahan. Itu adalah bentuk penyangkalan. Dan saya mau berkata, siapapun pada dasarnya sama, kita bisa jatuh. Nah, kita perlu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita tetap konsisten. Hidup jujur di mata Tuhan. Tidak berbuat bohong. Tidak menyangkal Tuhan. Ya, tidak sampai murtad. Itu sebabnya Roh Kudus akan memberikan hati yang gampang untuk dinasehati. Hati yang bisa terharu ketika ditegur. Bahkan hati yang bisa segera berbalik. Bertobat. Dikala Tuhan sudah jamah dan sentuh hati kita. Kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dinasehati kayak apa juga nggak bisa tobat. Tapi kalau ada Roh Kudus, dengar streaming seperti ini aja, kita bisa ngerasa Tuhan sedang ngomong muka dengan muka sama kita. Ya padahal mungkin kita nontonnya sendirian.
kita ngikutin kebaktian sendirian, tapi kita bisa hancur hati, saudara. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Tuhan berikan Roh Kudus dengan alasan karena kita tidak mau menjadi batu sandungan. Itu sebabnya kita juga mau belajar karena kita sering kali tidak percaya. Ya, di masa-masa sukses kita, ya apa Tuhan? Itu kerja keras saya. Apa Tuhan? Itu kan karena saya tekun latihan saya. Secara kerja keras, tekun itu adalah hal yang baik. Tapi tidak mengakui pertolongan Tuhan, itu adalah satu kesalahan fatal. Jadi kita nggak usah dibuat lumpuh dua kaki, tapi satu syaraf saja dibelokkan, saudara. Mengangkat tangan saja nggak mampu. Mengelap air liur aja nggak bisa. Jadi kalau kita bisa sehat sampai hari ini, bahkan bisa diperkaya sama Tuhan, sadarilah kita mesti percaya bahwa semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saudara, ya, di bagian ini Yohanes 20 ayat 29 kita ingat ketika Thomas berkata, aku tidak percaya Yesus itu bangkit sebelum aku cucukkan jariku ke lubang di tangannya Tuhan bekas paku, dan aku masukkan tanganku ini ke luka ya yang di bagian lambung bekas tusukan tombak. Jadi Thomas berkata, kalau saya nggak ngelihat sendiri, saya nggak percaya. Sesumbar, saudara ya. Seperti juga kita sering dengar ya, setan, saya nggak percaya. Kalau ngelihat sendiri, saya baru percaya. Saudara, firman Tuhan berkata kepada Thomas ketika Tuhan berjumpa, ya, berbahagialah engkau yang percaya kepada Tuhan, walaupun tidak melihat. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata 2 ataupun 3 orang kita yang bersekutu di dalam Dia. Kita percaya Yesus hadir. Yang percaya coba lambaikan tangan. Ya, hari ini walaupun saya melihat ada yang sedang santai, sandaran, ada yang sedang ada di tumpukan setrikaan, saudara. Juga ada yang sedang concern dengan serius, saudara. Apapun ya keadaan kita, sibuk, santai, atau mungkin nyambi, atau mungkin sangat serius, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya, di lensa-lensa yang saya lihat ini udah lebih dari 2-3 orang, dan pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun mata tidak melihat, tapi hati percaya Yesus ada. Amin, saudara. Roh Kudus perlu diberikan kepada kita untuk kita menjadi murid. Karena kita tidak mau jadi batu sandungan. Ya, karena di saat-saat di mana kita sukses, kita juga sering dilanda ketakutan. Nah, Markus pasal 6 ayat 49, ya, ketika itu murid-murid sedang naik perahu, saudara. Tiba-tiba angin badai datang. Dan Tuhan mendekati mereka dan berjalan di atas air. Alkitab menulis dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 49, di tengah ketakutan mereka, mereka menganggap itu hantu, saudara. Dan kehidupan hari-hari ini juga kita sering dilanda ketakutan. Itu sebabnya mari kita mau belajar, saudara, mempercayai bahwa di kegelapan sekalipun Tuhan hadir bersama dengan kita. Di saat pandemi ini pun Tuhan bersama dengan kita. Di saat badai sedang bergelora, Tuhan juga bersama dengan kita. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu kalau ada Tuhan itu cukup bagi kita, saudara. Suara gembala yang baik, ya, gada dan tongkat gembala yang baik, itu cukup bagi kita domba-domba yang lemah. Maka dari itu biarlah kita berdoa, Tuhan biarlah buka mata hati saya supaya bisa melihat Tuhan hadir di tengah kegelapan. Tuhan hadir di tengah badai. Tuhan hadir juga di tengah di mana segala sesuatu kita sedang dilanda oleh kekurangan. Dan saya percaya kalau ada Tuhan, pasti ada jalan. Saudara, kita perlu Roh Kudus supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Karena sering kali kita malas berdoa. Ya, Tuhan berkata kepada 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketika ada di Taman Getsemani. Sementara Tuhan tinggalkan mereka di mana Tuhan maju sedikit untuk berdoa. 3 murid ini tidur, saudara.
Ya, sampai akhirnya Tuhan bangunkan mereka, ditinggal lagi, tidur lagi, saudara. Dan keluarlah kalimat ini, tidakkah kamu sanggup berjaga barang 1 jam dengan aku? Saudara, kita mesti gunakan kesempatan stay at home ini untuk lebih banyak berdoa. Oke lah, kalau waktu-waktu yang lalu kita bilang, aduh Pak, nggak ada waktu. Sekarang mau bilang apa lagi, setelah waktunya banyak di rumah. Ya, jadi mari gunakan kesempatan ini untuk lebih banyak berdoa. Pendeta Gede Widiada mengembalakan jemaat Tuhan di Kepulauan Riau. Ya, dia berkata, saya gunakan tiap hari 2 jam untuk berdoa. Untuk berdoa. Untuk berdoa. Saudara, Tuhan cuma minta 1 jam. Dia lakukan 2 jam. Saudara. Ini pendeta sibuk. Tapi sesibuk itu aja masih bisa berdoa 2 jam. Saudara. Ya, saya tertarik ketika membaca buku Tuhan Tidak Tuli. Dalam persoalan yang begitu rumit, saudara. Sang ayah kemudian menemukan buku dari Watchmeni. Wah, dia kaget, saudara. Hidup Kristen ternyata nggak cukup hanya doa. Mesti baca Alkitab, saudara. Aduh, dia sebagai warga GKI, saudara, tanda petik, saudara. Bukan GKI jelek, bukan. Tapi dia ngerasa dia kurang baca Alkitab, saudara. Dan pada waktu itu, ketika dia baca bagaimana Tuhan memakai seorang Watchmeni dari orang awam seperti kita, sampai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, Watchmeni memulai dengan membaca Alkitab. Perjanjian baru, saudara. Dan waktu dia mulai meneliti, aduh, sampai dia kaget. Ternyata Watchmeni membaca Alkitab perjanjian baru. Ya, dari Matius sampai Wahyu, 27 kitab. Dalam 1 minggu, saudara. Bayangkan, saudara, perjanjian baru dihabiskan dalam 1 minggu. Jadi kalau 1 tahun, dia bisa menyelesaikan 50. Waduh, saudara, seperti hari itu ada pengajaran yang dahsyat. Ya, Bapak Stefanus tahu Bapak ini. Dan dia janji sama Tuhan, walaupun nggak memenuhi ini 52 kali dalam setahun. Tuhan, saya mau belajar minimal sebulan. Perjanjian baru bisa habis. Waduh, saudara, luar biasa. Ya, hidup Kristen kita pada waktu dikasih waktu banyak, mari jangan sia-siakan. Banyaklah berdoa, banyaklah baca Alkitab. Bukankah firman-Nya berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi karena firman Allah. Amin, saudara. Ya, kita percaya ya, kalau kita mau rohnya kuat, kita juga harus siapkan makanan yang banyak secara rohani. Satu lagi, saudara, kenapa Roh Kudus mesti diberikan kepada kita untuk kita menjadi saksi? Kita tidak mau jadi batu sandungan. Karena kita seringkali tidak setia. Ya, Matius pasal 27 ayat yang kelima. Ya, kita tahu kisah bagaimana Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat kejadian sesudah itu, dia menyesal. Ya, Matius pasal 27 ayat 5, dia mengakhiri hidupnya, gantung diri, saudara. Nah, hidup Kristen, kadang-kadang kita sampai di batas di mana kita nggak mampu. Bahkan berdoa pun nggak bisa keluarkan suara. Bahkan berkali-kali kita berkata, Tuhan, dia nggak sanggup, udah nggak sanggup. Bahkan beberapa mulai timbul pikiran-pikiran yang tidak baik, misalnya, ya, bunuh diri, saudara. Tapi saya percaya pada hari ini kalau ada Roh Kudus di dalam kita, ya, bukankah Roma pasal 5 ayat 3-5 mengingatkan, Roh Kudus menolong kita di saat di mana kita penuh penderitaan, supaya tetap tekun, supaya tetap tahan uji, supaya tetap berpengharapan, dan kasih Kristus tetap melimpah. Kalau ada Roh Kudus, pasti kita dimampukan bertahan. Amin, saudara. Kita dimampukan bertahan. Kita nggak tahu pandemi ini, kesulitan ini sampai bulan apa. Ya, banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan, janji-janji juga yang disampaikan. Tapi juga banyak yang berubah. Ya, anak saya mau pulang ke Bandung, saya pikir siap-siap deh, mungkin awal Juni udah bisa nganterin. Kampusnya sendiri yang memberitahu diundur. Saudara. Kenapa? Karena Bandung masih red zone. Ya, Jakarta pun memberitahu keadaan sehabis Lebaran mesti lebih berjaga-jaga. Jangan-jangan ya yang dari mudik ketika balik, saudara, membawa pengaruh yang semakin memperbesar jumlah pandemi di Jakarta ini. Jadi pemerintah kembali bersiap-siap, berjaga-jaga. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak kurang kalau kita tetap mau berharap kepada Tuhan. Saudara,
Bagian terakhir firman Tuhan pada saat pagi ini dalam rangkaian khotbah teks yang berjudul Roh Kudus menjadikan kita saksi. Tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa alasannya karena kita adalah murid Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak mau jadi batu sandungan. Maka sekarang yang terakhir pada kata-kata dalam ayat yang ke-8. Ya, supaya kamu menjadi saksiku. Garis bawahi perkataan menjadi saksiku. Nah, di sini hal yang terakhir karena kita harus pergi sebagai duta kerajaan. Ya, kita mesti pergi. Jadi kembali terima kasih buat Pak Wayan yang sudah melengkapi apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Jadi gereja Jatinegara Timur juga mesti bergerak. Ya, mesti bergerak untuk melakukan sesuatu keluar. Saya ingat ya Pendeta Imade Mastre ya dari gereja GKSI mengatakan kalau kita kumpul kita bersekutu. Tentu maksudnya bersekutu di dalam doa. Saudara. Tapi beliau juga mengatakan Imade Mastre ini, namun kalau kita berpisah, ya tentu pertemuan ini juga kalau kita ibadahnya sama-sama di satu gedung ada masa usainya dan kita mesti berpisah. Komsel, ya sama juga. Ada masa usainya kita mesti pulang ke rumah kita masing-masing. Jadi Imade Mastre berkata, waktu kita berkumpul, kita bersekutu. Dan waktu kita berpisah, kita memberitakan Injil Tuhan. Nah, semua kehidupan kita lebih banyak adalah ketika kita beraktivitas. Nah, adakah kita juga siap untuk memberitakan Injil Tuhan atau kabar baik? Saudara, di bagian ini kita mau belajar menjadi saksinya Tuhan. Itu sebabnya kita harus pergi sebagai duta kerajaan. Pada bacaan kita dalam ayat yang ke-8, perginya ke Yerusalem, saudara. Wow, yang pernah pergi ke Israel tentu kita ingat ada Yerusalem. Lagu-lagu Kristen juga sebagian ada di lagu-lagu karismatik dan Pentakosta. Yerusalem, Yerusalem, saudara. Oh Yerusalem, kota mulia, Yerusalem. Saudara, Yerusalem punya arti rumah Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai duta kerajaan juga dimulai ada di rumah Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai orang percaya, ya kita melayani Tuhan, tapi nggak suka ibadah. Nggak suka punya waktu di mezbah Tuhan. Ya, rasanya itu nggak mungkin. Yerusalem, tempat di mana kita bersekutu bersama-sama orang percaya di rumah Tuhan. Ya, memang sekarang ibadah secara bersama-sama belum dibolehkan, tapi ibadah secara streaming seperti ini, ya, kalau saya hitung udah lebih dari 10 orang, saudara ya. Kita percaya bahwa inilah maunya Tuhan. Gereja adalah kumpulan daripada orang-orang yang telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang Tuhan. Amin, saudara. Gereja, kita sedang beribadah pada saat ini. Ini maunya Tuhan, ini kerinduannya Tuhan. Yerusalem, saudara. Dan kita percaya ya, di tempat di mana kita beribadah di Yerusalem inilah kita mendengar firman. Kita diajar dari tidak tahu menjadi tahu. Kita bukan hanya diajar, tapi juga firman Tuhan menyatakan kesalahan kita. Oh, berapa banyak kita yang sudah menyimpang 1 derajat. Ada yang menyimpang 10 derajat. Ada yang menyimpang sudah lebih daripada 50 derajat. Saudara, mungkin kita udah nggak mempat teguran orang. Tapi waktu dengar firman Tuhan, Tuhan nyatakan. Tuhan kasih tahu kesalahan kita. Nah, di tempat itulah kita sadar, saudara. Wow, itulah sebuah ibadah. Kadang-kadang juga secara persekutuan pribadi lewat firman Tuhan yang mana kita sedang baca, itu bisa terjadi. Tapi lagi sekali, itulah Yerusalem. Ya kita diajar, kita dinyatakan kesalahan kita. Bahkan 2 Timotius pasal 3, Tuhan yang sudah mengingatkan kesalahan kita, Tuhan juga siap untuk memperbaiki kita. Dia mau bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Yang setuju bilang amin, saudara. Ya, selalu ada jalan, selalu ada second chance, kesempatan kedua. Dan Tuhan tidak menuduh, mengintimidasi kita sampai kita tertekan, tidak. Tapi Tuhan memegang tangan kita. Tuhan bantu kita berdiri. Bahkan tidak jarang Tuhan juga mau memanggul kita supaya kita pada akhirnya bisa kembali kuat untuk berdiri, berjalan, bahkan
menebus ketertinggalan kita dengan berlari. Aduh, luar biasa orang-orang yang ada di Yerusalem, di tempat bersekutu dengan Tuhan, hidupnya akan semangat. Ya, walaupun pandemi ini sudah menuai banyak keluh kesah. Tapi ketika kita di hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita. Amin, saudara. Ya, dan membuat kita hidup semangat, saudara. Ya, hidup semangat. Saudara, pada hal yang kedua, Tuhan jadikan kita duta kerajaan, ada kata, yaitu ke Yudea. Saudara, ini bicara mengenai rumah tangga. Ya, setiap kita yang ada hari ini pasti berasal dari sebuah rumah tangga. Ya, kita pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Dan tentu kita juga mengakui ada seorang ayah. Kita dalam rumah tangga. Beberapa yang sudah dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua, sudah punya anak-anak, saudara, juga kembali rumah tangga. Ya, gereja adalah rumah tangga kedua. Jadi rumah tangga yang pertama, ya ini, saudara. Ya, keluarga kita, saudara. Nah, itu sebabnya ke Yudea ini bicara mengenai rumah tangga atau keluarga. Mari, di masa-masa di sekarang kita banyak waktu di rumah, stay at home. Gunakan waktu, membangun komunikasi lebih baik lagi. Berdoa bersama-sama dengan keluarga, lebih banyak lagi, saudara. Ini waktunya. Jadi memang ini sisi positifnya dengan adanya pandemi, saudara. Kita jadi lebih dekat dengan pasangan hidup, lebih dekat dengan anak-anak, lebih dekat dengan seisi rumah, saudara. Bahkan bisa beribadah berkali-kali dalam satu minggu. Ini hikmahnya. Dan ini jangan disia-siakan. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi merapat. Yang sudah merapat jadi hangat. Amin, saudara. Kita bisa melakukan hal lebih baik. Waktu komunikasi dibangun lebih baik juga. Saudara, keluarga di saat stay at home, mari kita gunakan. Untuk apa? Menghancurkan berbagai macam serangan iblis, saudara. Ya, iblis di luar kita sedang bekerja segiat-giatnya. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan iblis ingin menghancurkan peradaban manusia, saudara. Wow. Kita ini adalah makhluk yang beradab. Itu sebabnya kita punya etika. Itu sebabnya kita taat pada hukum dan kita takut untuk masuk neraka. Kita adalah makhluk beradab. Itu sebabnya masih hormat sama orang tua, masih bisa menyapa dan menghargai yang muda, masih bisa kita, ya dia baik sih, makanya saya juga mesti baik. Wah, ini beda, saudara, dengan binatang. Binatang tidak beradab, saudara. Binatang akan makan sesama jenisnya. Binatang akan kawin dengan satu rahim mamah yang melahirkan dia. Bahkan binatang anak bisa kawini mamahnya, saudara. Itu binatang, saudara. Nah, iblis sedang mengerjakan pekerjaan di akhir zaman ini. Dia ingin menghancurkan peradaban manusia, sehingga manusia satu sama lain tidak lagi saling mengasihi. Bahkan mereka saling mencakar, melukai, bahkan membunuh. Aduh, kalau kita ngelihat, saudara, ini juga masuk dalam kalangan Kristen. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan bisa saja beda denominasi, tapi yang jadi persoalan bukan beda denominasinya, tapi jangan sampai saling cakar, saudara. Ya kalau sampai pemimpin-pemimpin sudah kasih contoh saling cakar, saudara, gimana nanti jemaatnya? Peradaban akan dihancurkan oleh iblis. Yang pertama, rusaknya tatanan rumah tangga. Yang kedua, peradaban akan dihancurkan iblis dengan cara menghancurkan dunia pendidikan. Saudara, mari kita sama-sama mau jaga anak-anak kita. Karena pendidikan yang terbaik adalah dari orang tua. Jadi kita jangan pernah lepas tangan ngerasa anak sudah sekolahnya bagus, apalagi dikasih guru-guru les yang bagus. Kita masa bodoh, jangan, saudara. Ya, 70% pengaruh pendidikan ini lahirnya dari orang tua, dari keluarga. Jadi ketika anak-anak ini dititipkan hanya dengan guru les, saudara, nanti hasilnya beda. Ya, tapi kalau dengan keluarga sendiri, apalagi orang tua sendiri, kita bisa lihat perkembangan anak kita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Bahkan transfer emosi, ya, transfer roh kita, kasih Tuhan yang lewat kita kepada anak-anak kita, itu bisa terjadi. Pendidikan, saudara. Dan kita percaya pendidikan ini akan menjadi masa-masa rawan di masa sekarang ini, saudara. Ya, tidak kurang sekolah-sekolah bagus. Ya, tidak kurang IPK anak-anak hebat, saudara. Ya, tapi saya oleh Yayasan kita sudah membangun sekolah yang kedua yang ada di Kepulauan Sipora dan khususnya yang ada di Sioban
Nah, sekolah kedua ini kami bekerja sama dengan Nafiri Allah, karena beliau menjadi salah satu perintis untuk homeschooling. Jadi kami nimba ilmu kepada mereka. Ya. Bedanya apa dengan sekolah formal? Nah, homeschooling ini tentu ada beberapa sisi yang tidak sama. Setelah belajarnya ada 1 hari penuh. Kalau pagi kita gunakan berkegiatan, baik itu pertanian, peternakan, ya belajar untuk tata boga, menjahit dan sebagainya. Nanti siang sampai sore itu pelajaran secara edukasi seperti umumnya orang-orang mendapatkan kurikulum, matematika, fisika. Ya. Cuma kita belajarnya mapping. Kalau anak itu memang cocoknya di eksakta, maka kami akan lebih banyak bobotnya eksakta. Nah, kalau dia cocoknya di seni, kita akan mapping lebih banyak. Dia akan kita beri arahkan ke seni. Ya, nanti akan ada 2 rapot. Dan anak-anak yang sekolah di tempat kami ini akan jadi anak-anak asrama, jadi siang dan malam bersama dengan guru-gurunya di situ. Ini menjadi sekolah pertama di Sumatera Barat, terlebih untuk Tanah Mentawai. Tapi berita sedihnya, itu bukan sedih sih, memang karena kami ada di situasi pandemi seperti ini, kita baru positif menerima 6 murid, saudara. Ya, kerinduan kami bisa mencapai 25 murid, tapi baru 6 murid. Nah, kami sudah putuskan tetap jalan di bulan Juni ini, saudara. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan sekolah yang baru ini, saudara? Ya, trainer kami mengatakan bahwa sukses itu ditentukan atas banyak faktor. Tapi 3 faktor teratas kita harus tahu. Yang pertama, sukses ditentukan. Yang pertama adalah karena kerja keras, saudara. Jadi betapa pentingnya kerja keras. Selama kita hanya doa tapi tidak kerja keras, tidak bisa. Yang kedua, karena kerjasama, saudara. Jadi kita bisa sukses di gereja, pelayanan, keluar. Kita bisa sukses di rumah tangga. Kita bisa sukses di bisnis. Itu karena kita kerjasama, saudara. Jadi jangan pernah kita ngerasa bahwa kita nggak perlu siapa-siapa. Kita perlu tubuh Kristus yang lain. Sebagai anggota yang saling melengkapi. Yang ketiga, ya, dari susunan rahasia sukses itu ada 20, saudara. Yang pertama tadi kerja keras, yang kedua kerjasama, yang ketiga kejujuran, saudara. Jadi itu luar biasa. Kita mesti belajar jujur, saudara. Ya, sekolah tinggi kalau nggak jujur, saudara, nggak kepake. Ya, kalau sampai kita berbuat jahat, saudara, kita bisa masuk penjara, saudara. Karena tidak jujur. Jadi kerja keras, kerjasama, kejujuran, saudara. Ketika trainer kita memberitahu hal yang berikut ini membuat kami terkejut. IPK, orang-orang ingin punya nilai sempurna 4,0. Setidak-tidaknya di atas 3,5, walaupun tidak mencapai 4. Masih cum laude, saudara. Tapi IPK menduduki hanya nomor 17, saudara. Dari 20 susunan sarana yang dibutuhkan untuk sukses, maka IPK cuma menduduki urutan ke-17. Pesan ini bukan kita tangkap dengan perkataan, makanya nggak usah belajar, makanya nggak usah sekolah. Jangan, saudara, itu sesuatu yang salah. Tapi artinya kalau pencapaian kita tidak mencapai cum laude, bahkan mungkin menyentuh angka 3 pun sedikit lagi, saudara, belum nyampe. Tapi hendaknya tidak mematahkan semangat kita. Kenapa? Karena kerja keras itu masih lebih dipentingkan. Kerjasama, bahkan kejujuran, saudara. Saudara, dalam hal ini kita mau belajar, mari sama-sama. Ya, kita mau menopang pendidikan anak-anak kita karena iblis sedang berusaha untuk menghancurkan peradaban melalui rumah tangga yang rusak, melalui rusaknya pendidikan, dan yang terakhir iblis akan menghancurkan peradaban manusia dengan merusak keteladanan para pemimpin. Aduh, saya kaget pada waktu di minggu mungkin baru kedua kali PSBB, saudara. Ya, pendeta senior yang jadi pembina saya tiba-tiba telepon sambil menangis, dia berkata, saya bingung, Pak. Saya bilang, kenapa? Ini kan ada pendeta seperti Pak Hendi lah yang mesti khotbah di gereja saya. Pak, akhirnya saya mesti telepon dia. Minta maaf, Pak, karena peraturan pemerintah. Jadi kita kan jadi nggak bisa ibadah secara langsung. Jadi jadwal Bapak kami batalkan. Waduh, saudara ya. Ya ujungnya sebenarnya cuma kasih tahu aja bahwa cancel gitu, saudara ya.
Kalau saudara tanya saya, Pak Hendy banyak di cancel nggak? Iya banyak, saudara di cancel. Sampai sedih, nggak bisa khotbah. Tapi hari ini saya senang bisa khotbah, walaupun secara online, saudara ya. Tapi saya penuh pengertian ketika orang berkata, Pak, cancel ya Pak, batalin ya Pak, istilah apapun, pokoknya yang jelas nggak jadi ibadah, nggak jadi khotbah gitu kan. Saya menerima, saudara, karena sebuah keadaan. Nah, pendeta ini yang sudah umurnya 70 tahun lebih, saudara, dia berkata, saya sedih, Pak Hendy, saya diomelin. Oh, diomelin sama siapa? Sama pendeta besar yang harusnya khotbah di gereja saya. Dia bilang, dasar pendeta gembala yang nggak punya iman. Masa ditakut-takut sama COVID aja langsung nggak ibadah? Saya berkata, saya bilang, Bapak benar. Kenapa? Karena Bapak tunduk pada peraturan pemerintah. Dan pemerintah adalah hamba Allah. Bapak benar. Tapi saya sampai diomelin, saya katanya nggak punya iman. Saya bilang, biarin. Ya, mereka mau ngomong apa juga nggak apa-apa. Tapi kan sesudah itu memang semua gereja tidak ada yang berani untuk kumpul, saudara. Buka kebaktian secara umum. Ya, cuma saya dalam hati menyayangkan Tuhan, kok ada pendeta hebat yang saya kagumi, bahkan khotbah-khotbahnya seringkali membuat saya belajar. Tiba-tiba melakukan penghinaan seperti itu. Ya cuma saya berpikir besok-besok Tuhan, saya kalau ada kasus serupa jangan seperti ini. Ini jadi pelajaran buat saya. Keteladanan, saudara. Ya, keteladanan sangat dibutuhkan buat generasi kita yang di bawah kita, generasi muda. Saudara, mari kita memasuki bagian-bagian terakhir firman Tuhan hari ini. Setelah di bagian kita harus sebagai duta kerajaan yang kita mesti pergi. Tadi Yudea, maka sekarang ke Samaria. Ya, Samaria adalah pertemuan Yunani Yahudi, pertemuan suku-suku di luar Yahudi. Bahkan mereka banyak kawin campur, bahkan penyembahan di sini mulai munculnya penyembahan-penyembahan di luar Yahweh Elohim. Jadi izinkanlah saya mengatakan bahwa Tuhan juga mengutus kita pergi sebagai duta kerajaan di dalam dinamika pergaulan, saudara. Ya, konon bagaimana pelita menjadi sarana yang berguna karena dia mau ditempatkan di tempat gelap. Ya, bagaimana garam bisa berguna? Tentu karena di situ ada kehambaran. Hidup Kristen juga seperti itu. Kapan GPI Jatinegara Timur berdampak? Ya, ketika melangkah keluar, saudara. Ya, berbagi materi bisa, mengunjungi kalau sudah boleh ya, saudara ya. Saya dalam masa-masa karantina 2 kali keluar. Tapi ya boleh dibilang terpaksa, ya bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena konseli yang mau dilayani sudah halusinasi. Ya sudah ngelihat orang-orang mati mengepung dia dengan wajah satu utuh, satu hancur-hancuran. Dan halusinasi ini membuat dia jatuh terjerembab beberapa kali. Dan keluarganya sudah teriak-teriakan, Pak, apakah Bapak mau? Waduh, kalau mau sebagai hamba Tuhan nggak bisa nolak. Walaupun dia bukan dari denominasi GPI. Saya cuma berkata, minta izin dulu sama Bapak punya gembala, apakah kami yang di luar denominasi Bapak boleh melayani? Jawabannya adalah boleh. Nah, yang kedua, saya bilang, apakah Bapak juga bersedia ketika nanti saya kunjungi untuk sharing? Jadi, saya tidak bisa mendoakan orang yang diam aja, saudara. Kita mesti ada dialog. Jadi, apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia, Pak Hendy. Maka keluarlah saya dari rumah mengunjungi orang ini. Ya, maskeran hadap-hadapan, jaga jarak saudara 1 meter lebih, saudara ya. Ya, tapi kami gunakan itu untuk mengunjungi. Kenapa? Karena kami perlu untuk melihat, kami perlu untuk mendoakan. Ya, kami perlu untuk menanamkan benih-benih firman Tuhan. Ya, sampai istri saya berkata, Papa hati-hati jangan sampai Papa yang sehat ketular. Ya, saya bilang tentu saya akan jaga. Namun semua pelayanan tentu ada resikonya. Ya, jadi saya tetap masker, turun mobil, pakai disinfektan, saudara ya. Ketika selesai kunjungan mau nyetir mobil pakai disinfektan lagi. Ketika sampai rumah cuci tangan katanya 20 detik, saudara ya. Puji Tuhannya besoknya Bapak ini udah nggak halusinasi. Bahkan bersemangat untuk mau jemur di pagi hari. Bahkan istrinya bilang, Pak ini sekarang udah mau minum takaran air putih sampai 2 liter. Aduh, rasanya perubahan itu kalau bukan karena Tuhan. Nggak bisa.
kita ada di tempat yang majemuk, bukan hanya terhadap orang-orang yang beda denominasi, tapi kita juga dihadapkan dengan orang-orang yang bukan Kristen, saudara. Tapi Alkitab menulis kalau kita berbuat baik, tidak ada yang menolak. Yang setuju bilang amin, saudara. Ya, jadi mari hidup Kristen melakukan perbuatan baik lebih banyak. Lebih banyak, saudara. Ya. Baik dengan tadi kunjungan, menemani, ya, mengantar, atau mungkin dengan berbagi. Ya, yang bisa berbagi material, ya itu juga baik, saudara. Samaria, dinamika, pergaulan. Jangan beda-bedakan karena Sarah. Dan jangan selalu mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dan jangan juga lupa bahwa kita diutus untuk pergi. Bukan hanya untuk berkumpul. Amin, saudara. Ya, kalau berkumpul rasanya selama masa pandemi ini di keluarga udah banyak. Lewat streaming, katanya sekarang ini orang-orang juga menikmati kebaktian bisa berkali-kali, saudara. Walaupun sahabat saya, Handi Irawan, yang dari CEO-nya Frontier, dia mengeluarkan sebuah research. Ya. Saya nggak tahu Pak Filipus dari pendeta GPI Filemon, saya share, karena saya ngerasa beliau juga mungkin bisa belajar sama-sama dari hasil riset itu, saudara. Nah, dari hasil riset itu dinyatakan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pandemi ini bisa membuat jemaat semakin berkurang karena jemaat akan mudah pindah channel, cari streaming lain. Pendeta favoritnya selalu dia akan dengar berulang-ulang. Dan kemudian gereja akan mengalami defisit dalam penerimaan perpuluhan ataupun persembahan. Dan itu ada riset dari bulan April, saudara. Jadi hasil itu masih hangat, saudara. Dan kalau ini adalah merupakan bagian adalah juga gereja kita, GPI Jatinegara Timur. Ya, kalau Pak Wayan nanti nggak keberatan membutuhkan ini, saya akan share juga. Gereja mesti menyikapi. Nah, saudara, kata menyikapi ini adalah hal yang sangat penting kita juga tahu. Ya, jadi gereja nggak boleh hanya concern ngurusin jemaat supaya setia, tapi gereja juga mesti siap juga untuk diutus menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika kita sekarang di masa pandemi ini nggak hanya ngitungin siapa ya, kan jemaat 50. Nah, siapa ya 50 ini? Ada satu tuh yang belum dihubungi. Hubungi lagi, kasih WA, kasih line dan sebagainya. Bagus, saudara, tapi ada pesan yang bagus dalam riset itu. Jangan sampai karena kita concern hanya ngitungin jemaat kita, kita lupa untuk menjadi saksi memberitakan kabar baik. Karena kabar baik ini menjadi tugas kita ketika kita menjadi murid Kristus. Ya, kabar baik berarti kita mesti keluar dari area nyaman kita yang biasa ini. Ya, mengunjungi mereka, ya, menyapa mereka. Bahkan tidak jarang kita juga berkali-kali setelah mengajak mereka kembali. Saudara, satu hal yang seorang ibu pernah ngomong sama saya, Pak Hendy, saya terharu ketika pendeta saya telepon. Waduh, teleponin aja terharu, saudara. Apalagi waktu pendeta saya bilang, ayo berbalik kepada Tuhan, ayo bangun mezbah. Dia bilang, Pak Hendy tahu nggak, saya udah putus asa. Tapi saya senang diteleponin, tuh, saudara. Ya, ini satu bukti bahwa kita mau memperhatikan yang keluar, saudara. Ya, ada banyak domba-domba yang sudah tidak tergembalakan. Kita juga tahu keadaan mereka, mari kita juga sapa mereka. Ya. Tentu ibu-ibu masih suka keluar karena mesti belanja. Ya, ketemu di jalan, ketemu di pasar, ya, sapa mereka. Ya, bahkan kalau kita ngerasa, Tuhan kok gerakin saya untuk memberi sesuatu, misalnya kasih masker 2, atau kasih antis 1 botol, saudara, ya lakukan, saudara. Atau yang lain, bahkan sampai ada jemaat yang menitipkan saya susu, Pak, kalau ada jemaat Bapak mendapetik yang butuh susu kotak, Pak, ini saya kasih. Nanti Bapak tinggal pilih, kasih mereka. Wow, ngasih susu, saudara. Ya, dan orang-orang yang terima sukacita, dan mereka terharu. Inilah wujud nyata sebuah kabar baik dalam wujud kasih. Saudara, yang terakhir, ya, kalau tadi sampai ke Samaria, dinamika pergaulan, kita nggak bisa menolak ada di masyarakat yang sifatnya adalah majemuk, saudara, beda agama, beda denominasi. Yang terakhir, kita ke ujung bumi, saudara. Jadi Tuhan mengutus kita ya, sebagai duta kerajaan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara global,
Ya, ujung bumi itu adalah kutub, saudara. Ya, dulu kutub utara adalah tempat yang tidak mudah orang kunjungi. Ya, kutub selatan pun demikian. Dinginnya minta ampun. Komunikasi tidak ada. Tapi sekarang komunikasi dengan adanya satelit. Ya, orang sudah bisa hubungan lewat telepon, orang bisa Skype, orang bisa seperti kita streaming. Ya, jadi sekarang Injil sudah bisa menjangkau mereka. Wah, kalau gitu udah mencapai ujung bumi, udah digenapi. Amin. Dimulai dari Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Tahun 1616, Galileo mencetuskan bahwa bumi ini bukan datar, tapi bumi ini bulat, saudara. 1616. Jadi dengan demikian, kalau dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dia akan kembali ke Yerusalem, saudara. Jadi apa maksudnya? Maksudnya, saudara, ya kita menjadi duta kerajaan. Ya, sampai kita melihat bahwa segala sesuatu akan kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah gambaran orang-orang Yahudi, orang Israel. Ya, bukankah firman Tuhan berkata kalau sampai ya pohon ara itu bertunas, menandakan musim panas sudah dekat. Jadi kejadian-kejadian yang nanti menjadi konflik di akhir zaman ini berpusat banyak di Timur Tengah. Ya, dan salah satunya karena bangsa Israel. Dan sekarang ini kelihatannya sudah mulai mengacu, ya berbagai macam konflik mesti dikaitkan ke Israel. Ya, kita tidak menghakimi, kita juga tidak berpihak. Tapi baiklah kita juga memperhatikan apa yang Tuhan akan buat lewat bangsa ini. Dan kita berdoa, tapi juga kita harus berjaga-jaga karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Yang terakhir, saudara, Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Dalam artian Yerusalem baru. Jadi kita percaya bahwa masa di mana kita hidup sangat terbatas. Ya. Masa hidup manusia 70 tahun. Tapi kalau sampai kata kena COVID dan meninggal, saudara, umur 40 tahun pun bisa mati. 50 tahun pun bisa mati. Tapi pengharapan kita pasti. Bumi ini cuma tempat singgah. Karena tempat tinggal kita yang sebenarnya adalah surga yang kekal. Amin, saudara. Yerusalem baru. Jadi kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Karena dia tahu tanpa dia kita nggak bisa sampai ke sorga. Namun kita imani karena Kristus sudah naik ke sorga. Walaupun badan kita masih di bumi. Tapi rumah kita ada di sorga. Kita perlu berjaga untuk berbagai macam penularan karena COVID. Tapi kita juga nggak usah terlalu takut. Karena yang meninggal dalam Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Walaupun kita nggak sengaja ya nular-nularin, saudara. Tapi karena pengharapan kita pasti. Yang percaya coba melambaikan tangan. Ya, jadi nggak usah takut. Mari sama-sama, saudara, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini bisa beribadah secara online. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ketika firman-Mu disampaikan, Engkau juga berbicara kepada kami. Dan kami percaya tidak ada pesan yang salah, tidak ada pesan yang dibuat-buat, tapi semua pesan-Mu dengan satu tujuan, supaya hidup kami yang sedang terpuruk dipulihkan, supaya kami yang sedang sakit disembuhkan. Bahkan Tuhan, kami percaya lewat firman-Mu semakin kami diteguhkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan, kami yang datang dengan berbagai persoalan pada saat pagi dan siang ini. Saatnya kami mohon biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan terus memenuhi kehidupan kami. Jadikan kami saksi. Karena kami adalah murid-Mu. Jadikan kami saksi. Karena kami hidup tidak mau jadi batu sandungan. Dan jadikan kami saksi.
untuk menjadi duta kerajaan. Bapa di sorga, Engkau tahu setiap kami yang sedang mengikuti kebaktian ini. Itu sebabnya Tuhan, mari ulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita saling berjauhan secara fisik, tapi saya mau berdoa untuk setiap kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang lemah, mungkin sedang dalam keadaan takut. Saudara, kalau mau didoakan, Engkau bisa melambaikan tangan yang kanan, saya akan berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara. Lambaikan tangan yang kanan, dan kalau saudara tidak keberatan, tangan kirimu taruh di dada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami persoalan rumah tangga, karena mungkin ada anggota keluarga yang belum percaya Tuhan. Atau mungkin sedang ada di tempat jauh, belum bisa pulang ke Jakarta. Saudara juga bisa mengangkat tangan. Mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan, saudara rindu untuk bisa pelayanan, tapi sekarang belum beroleh kesempatan. Engkau juga bisa mengangkat tangan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat pada saat pagi dan siang ini. Kami mengangkat tangan, tanda kami percaya bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan mendengar jeritan hati kami. Tuhan juga tahu apa menjadi kebutuhan kami. Itu sebabnya hamba memohon di dalam nama Yesus pada Pesta Pentakosta di hari puncak ke-10 hari ini, Tuhan, dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu melawat setiap kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus, penuhi kami. Kami percaya kalau ada Roh Kudus, di situ ada terang Tuhan. Dan di mana ada terang Tuhan, tidak akan ada ketakutan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus penghibur. Biar mereka yang sedang sedih hari ini mendapatkan sukacita. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus adalah Roh kuasa yang sanggup untuk melakukan mujizat. Sehingga umat-Mu yang mengangkat tangan, kalau ada yang lemah dan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilut-bilut Yesus. Kami dijamah. Dan kami berdoa, Tuhan, pesta Pentakosta di perjanjian lama adalah panen raya. Mensyukuri semua karena pertolongan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan, yang sulit untuk mencari nafkah. Di dalam nama Yesus, biarlah tangan-tangan ini Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kami boleh bangkit dari keterpurukan, kami akan kerjakan hal-hal kecil dan biar Tuhan berkati. Sehingga kami tabur, Tuhan tumbuhkan, dan Tuhan lipat gandakan hasilnya. Di dalam nama Yesus, usaha apapun di masa pandemi ini kami kelola. Kecil-kecilan dari rumah, ataupun hal yang masih belum kami kuasai, Tuhan, mari Engkau tuntun dan berkati dalam nama Yesus, bukakan jalan. Cukupkan kebutuhan kami, Tuhan. Juga kami berdoa buat yang mengangkat tangan untuk keluarga kami. Kalau masih ada yang belum percaya, Tuhan, mari. Lewat hidup kami, jadikan kami sebagai saksi-Mu. Mau menceritakan kebaikan-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi saksi yang tidak jadi batu sandungan. Dalam nama Yesus kami berkati pasangan hidup kami. Kami berkati anak-anak kami berkati orang tua kami di dalam nama Yesus. Biar terjadi, Tuhan. Satu orang percaya seisi rumah kami diselamatkan, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesaksian Ibu Pratama, untuk kesaksian Pak Wayan yang sangat melengkapi firman-Mu hari ini. Dan kami bercoba, Tuhan, berkati kembali hamba-hamba-Mu. Dan biar gereja-Mu, GPI Jatinegara Timur, bahkan kami yang tersebar di tempat-tempat yang sangat luas ini, kami siap menerima Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi. Karena kami percaya Tuhan tidak akan lama lagi datang untuk kedua kali. Ini doa kami, turunkan setiap tangan kita. Bapak, kami berdoa, siapapun yang nonton ataupun mengikuti Zoom streaming ini, Tuhan mari Engkau berkati. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta dan doakan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.